daun. Yang bagian sini ada epikotil, dia itu bagian yang nantinya akan menjadi batang. Sedangkan radikal atau radikula itu dia nantinya akan muncul akar. Next. Kita lihat antara ini ya, struktur. Sebentar, Mbak. Ini PPT-nya masih loading. Oh gitu, iya. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis ya, jadi loadingnya agak lama, soalnya ini jaringannya nggak terlalu bagus. Nah, ini ada struktur dari biji dikotil dan monokotil. Bisa kita lihat, di sana tuh di biji dikotil itu jumlah kepingnya atau kotiledonnya tuh ada 2. Sedangkan di monokotil, kotiledonnya cuma ada 1. Nah, di bagian biji dikotil ini tidak ada endosperm. Sedangkan untuk yang di monokotil itu ada endospermnya. Terus kita lihat pada bagian radikula dan plumulanya. Yang dikotil ini tidak dilindungi oleh radikula ataupun plumula. Sedangkan di monokotil bagian bawah ini dia tuh radikulanya itu dilindungi oleh koleoriza, sedangkan plumulanya itu dilindungi oleh koleoptil. Next. Untuk pengertian perkecambahan sendiri merupakan proses fisiologis yang kompleks yang dipicu oleh imbibisi air setelah ada trigger atau pemicu yang tepat. Selanjutnya akan terjadi pertumbuhan embrio yang cepat berujung pada pecahnya lapisan penutup dan munculnya radikula. Radikula atau calon akar. Nah, setelah munculnya radikula ini dianggap perkecambahan itu sudah sempurna. Next. Jadi untuk proses perkecambahan biji sendiri itu ada imbibisi. Di imbibisi ini tuh terjadi absorpsi air melalui kulit biji dan difusi melalui jaringan biji sehingga kulit biji itu menjadi lunak. Nah, sesudah lunak itu dia akan membengkak. Selanjutnya itu baru ada aktivitas enzim. Jadi di aktivitas enzim ini terjadi pemecahan cadangan makanan. Terus dia itu juga bisa membantu transfer makanan dari kotiledon atau endosperm ke titik tumbuhnya. Aktivitas enzim ini juga dapat merangsang reaksi kimia menggunakan hasil pemecahan makanan untuk sintesis material baru. Jadi pertumbuhan embrio ini sudah dibilang seperti yang tadi itu, pertumbuhan embrio di dalam biji yang ditandai munculnya radikula itu menembus kulit. Next. Ini ada gambar, belum muncul ya? Belum, Kak. Next, no. Nah, ini ada gambar. Ini tuh ada imbibisi air. Dia itu akan merangsang sintesis gibberellin. Nah, selanjutnya itu gibberellin berdifusi ke aleuron dan merangsang sintesis enzim. Kemudian enzim ini akan memecah pati dan gula. Selanjutnya ditransport atau diangkut ke embrio yang sedang berkembang. Jadi selama pecahnya kulit biji tadi, selama imbibisi kulit, biji itu kan udah membengkak. Nah, selanjutnya pecah.
Itu karena adanya tekanan dari dalam atau internal. Selanjutnya dia akan mengalami pertumbuhan. Akhirnya bibitnya muncul. Dari sini faktor yang mempengaruhi perkecambahan itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri dipengaruhi oleh genetik, dormansi, komposisi kimia benih, maupun tingkat kemasakan benih. Untuk yang pertama, kita bicara tentang faktor genetik. Faktor genetik ini dipengaruhi oleh benih dari varietas atau jenis tanaman dengan kemampuan yang berbeda dalam kecepatan perkecambahan. Sedangkan untuk dormansi sendiri, ini merupakan kondisi di mana benih hidup tidak berkecambah sampai batas waktu akhir pengamatan. Ini juga dia mempertimbangkan faktor lingkungan yang optimum sih untuk perkecambahan. Terus selanjutnya ada komposisi kimia benih. Jadi komposisi kimia benih itu terdiri dari 3 komponen, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Misalnya nih ya, kalau benih dengan kandungan lemak itu, kalau misalnya benih ada kandungan lemak, dia itu mudah mengalami degradasi atau rusak. Di sini ada juga tingkat kemasakan benih. Jadi pada masalah fisiologis nanti figur benih itu mencapai maksimal. Selain adanya faktor internal, faktor yang mempengaruhi perkecambahan juga ada faktor eksternal. Misalnya di air. Nah, air ini berperan dalam mereaktivasi benih. Selain itu juga dia berperan buat reaktivasi enzim, di mana dia akan berpengaruh pada proses respirasi. Selain itu, air juga melunakkan kulit benih dan transport metabolit dari endosperm ke poros benih. Selain air, suhu juga berpengaruh di sini. Jadi, suhu kardinal itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada suhu maksimum, yang kedua ada suhu optimum, dan yang ketiga ada suhu minimum. Untuk suhu yang maksimum sendiri itu suhu paling tinggi di mana benih masih mampu berkecambah. Sedangkan untuk suhu optimum, suhu di mana diperoleh perkecambahan terbesar dalam waktu paling singkat. Yang terakhir ada suhu minimum, dia itu suhu paling rendah di mana benih masih mampu berkecambah. Faktor eksternal yang berikutnya itu ada cahaya. Jadi ini cahaya itu membantu benih merespon. Benih itu akan merespon cahaya karena adanya fitokrom. Jadi fitokrom ini pigmen penangkap cahaya. Nah, nantinya kita di praktikum ini akan menggunakan 2 perlakuan di mana satu tanaman ini kita menggunakan tanamannya itu biji kacang hijau. Yang pertama, biji kacang hijaunya ini ditempatkan di tempat yang gelap, lalu yang satunya ditempatkan di tempat yang terang. Nah, pada tanaman yang ditempatkan di tempat gelap ini, tumbuhan itu kecambahnya itu cenderung tumbuh panjang. Kenapa sih kok bisa tumbuh panjang gitu kan? Nah, karena adanya akibat dari hormon auksin, di mana kalian kan udah tahu hormon auksin ini fungsinya untuk mengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan di daerah belakang meristem ujung. Karena adanya hormon auksin ini, batang itu lebih panjang. Terus kondisi fisik tanaman tersebut itu kurang sehat. Bisa dilihat dari warna batangnya, daunnya. Nah, warna batang sama daunnya ini pucat. Kalau dilihat itu kayak mereka tuh kekurangan klorofil. Jadi warna daunnya itu cenderung kuning. Ini karena akibat adanya etiolasi. Sedangkan tanaman ini kacang hijau yang berada di tempat terang memiliki kecambah. Nah, kecambahnya itu tumbuh lebih pendek. Jadi di tempat
terang ini hormon auksin itu terurai, kemudian dia rusak. Sehingga itu laju pertumbuhannya itu tinggi. Jadi tanaman itu pertumbuhan tinggi tanaman itu tidak terlalu cepat. Karena akibat hormon auksin ini menyebabkan batang tanamannya itu lebih pendek. Terus kondisi fisik tanaman itu lebih sehat, subur. Batangnya gemuk-gemuk, terus daunnya seger-seger, warnanya lebih hijau. Karena kenapa sih dia memiliki warna lebih hijau? Karena di sini dia memiliki cukup klorofil. Selanjutnya ada gas. Jadi perkecambahan ini membutuhkan juga oksigen, tapi adanya CO2 dia juga menghambat perkecambahan. Selain adanya faktor internal ataupun eksternal yang mempengaruhi perkecambahan tadi, kita juga ada faktor proses-proses seperti fisika ataupun kimia. Perkecambahan biji ini melibatkan proses fisika ataupun kimia, di mana proses fisika ini kita tuh bisa lihat nih, proses fisika ditandai adanya imbibisi. Nah, setelah ditandai adanya imbibisi ini, bijinya itu mengembang, kemudian kulitnya lepas. Nah, ini disebut sebagai proses fisika. Sedangkan proses kimia itu terjadi, dilihat dari ini, embrionya ini aktif melepas hormon giberelin. Kenapa sih dia melepas hormon giberelin? Nah, dia itu melepas hormon giberelin untuk mendorong aleuron menyintesis dan mengeluarkan enzim yang mengatalisis reaksi-reaksi biokimiawi. Gitu. Selanjutnya, setelah kita ngomong nih, perkecambahan ini dipengaruhi oleh apa, terus proses apa, nah baru kita ngomong ke tipe perkecambahan benih. Jadi, tipe perkecambahan benih itu ada dua, tipe perkecambahan epigeal dan tipe perkecambahan hipogeal. Apa sih yang disebut tipe perkecambahan epigeal ini? Jadi perkecambahan epigeal ini kotiledonnya, nih ada kotiledon, udah gambarnya? Oh iya ada nih. Kotiledonnya dia itu akan terangkat. Kenapa dia bisa terangkat? Kotiledon terangkat ini karena pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil. Nah, perkecambahan benih epigeal ini bisa kita temui pada kacang hijau. Berarti nanti kalian kan menggunakan biji kacang hijau. Nah, ini tipe perkecambahannya yang epigeal. Selain ada di kacang hijau, epigeal ini juga ada di jambu biji. Yang selanjutnya, tipe perkecambahan hipogeal. Nah, kalau yang epigeal tadi kotiledonnya terangkat kan. Nah, yang hipogeal ini sebaliknya. Kotiledonnya itu tetap berada dalam tanah. Kenapa dalam tanah? Dia itu tetap dalam tanah karena terjadi ini, pembentangan ruas batang teratas, bagian epikotil. Nah, untuk contoh tanamannya sendiri itu kita bisa nemuin pada jagung. Sebenarnya di praktikum kali ini kita juga mau menggunakan jagung sih, tapi untuk menghemat waktu, karena proses perkecambahan yang paling cepat itu ada di kacang hijau, jadi kita gunakan di kacang hijau. Soalnya kita juga kan praktikumnya di rumah masing-masing kan ya. Jadi untuk tipe perkecambahan benih hipogeal ini, kita selain menemukannya pada jagung, juga ada pada padi ataupun kacang kapri. Ini sekadar buat pengetahuan aja. Jadi untuk mengatakan perkecambahan itu berhasil apabila 100% bijinya itu udah muncul radikulanya. Calon akar tadi udah muncul jadi akar walaupun cuma sedikit ataupun kecil. Tapi di sini nanti kita tidak menghitung persentase dari perkecambahan ya, tapi kita di sini cuma ngitung tinggi batang, jumlah daun, sama panjang radikula. Next Mbak, ke cara kerja. Nah ini, jadi di cara kerja nanti kalian tuh nyiapin biji kacang hijau yang udah direndam selama sehari semalam. Nah sudah itu kalian siapkan 6 gelas aqua. Juga selain 6 gelas aqua ini, kalian siapkan alas, baik itu berupa kertas tisu, ataupun kapas. Nah, setelah itu,
masing-masing kacang hijau ini dibagi menjadi kelompok. Sama seperti yang udah saya jelaskan tadi, kacang hijau dibagi ke dua kelompok ini ke kelompok yang nanti diletakkan di tempat terang sama di tempat gelap. Setelah dibagi menjadi kayak gitu kan, jadi setiap masing-masing kelompok ini diberikan 3 ulangan. Nah, setiap gelas aqua ini, jadi satu kelompok tanaman ini, misal yang di tempat terang itu 3, terus 3 gelas kan, terus yang di tempat gelap itu 3. Nah, masing-masing gelas ini diberikan 4 biji. Jadi nanti kalian nyiapin 6 kali 4 berarti 24. 24 ini kacang hijau. Nah, setelah itu nanti kalian basahi kapas ataupun tisu yang nanti kalian gunakan untuk alas itu dengan air. Jadi cukup diambil aja kapasnya terus disempret sama air. Jangan langsung dicelup, nanti takutnya dia itu airnya menggenang. Nah, baru diperkirakan jangan sampai menggenang soalnya nanti takutnya busuk. Sesudah dikasih air, disemprot-semprot sama air, dipastikan dulu ya, ini udah basah gitu, baru dimasukin ke dalam gelas yang akan digunakan nanti. Gelas aqua lah. Nah, setelah alasnya itu dimasukkan dalam gelas aqua itu, baru tanaman kacang hijaunya diletakin di situ. Jangan sampai mepet ya. Dikasih ini tenggangan biar nggak mepet. Nah, sudah dikasih semua kan yang 6 gelas tadi, kemudian kita ambil 3 gelas, kemudian diletakkan di tempat terang. Yang 3 gelasnya lagi kita letakkan di tempat gelap. Sesudah diletakkan di tempat terang dan gelap tadi, kita tuh tiap hari catat. Tiap hari kita catat waktu perkecambahannya. Terus tinggi batang juga dicatat. Jumlah daun juga dicatat. Jadi setiap hari kita nyatet itu. Cuma nanti yang radikula, panjang radikula kita ngukurnya pada hari terakhir. Jadi pada hari ke-6 itu setelah kan panen gitu kan, kalian baru ngukur. Percobaan ini diakhiri pada hari ke-6. Selain kalian mencatat waktu perkecambahan, tinggi, jumlah daun, panjang radikula, kalian juga harus mengamati warna kecambah. Nah, jangan lupa dicatat datanya pada tabel percobaan. Yang terakhir nih ya, setelah kalian catat tuh semua, baru dibikin kurva antara umur dan pertumbuhan kecambah. Nanti di-share di format laporan sama asisten ya. Di sana udah ada. Next. Nah, ini tadi udah dijelasin kan ya, gambar kacang hijau yang tumbuh pada tempat gelap sama yang ada cahayanya. Next aja, Nu. Ke tabel pengamatan. Nah, ini ada tabel pengamatan pada perlakuan 1, 2, 3 yang di tempat gelap, 1, 2, 3 yang di tempat terang. Nah, kalian ini catat hari perkecambahan, panjang radikula, tinggi batang, jumlah daun, sama warna kecambah. Dari saya udah cukup sampai sini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih kembali, Mbak. Ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan? Saya Ulul Hairiah izin bertanya, Mbak. Iya, silahkan. Pertanyaannya,
Kan kalau etiolasi itu kan batangnya itu cenderung lebih tinggi dan lemas karena kurangnya jaringan penyokong. Nah, kenapa jaringan penyokongnya itu kekurangan sehingga mengalami lemas gitu, Mbak? Terima kasih. Maaf, ini mau bantu menjawab ya. Jadi kenapa jaringan ini penyokongnya kurang? Jaringan penyokong dia kan ada kaitannya sama ini, hormon auksin. Nah, sedangkan hormon auksin itu dia itu ini fungsinya untuk mengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan di daerah belakang meristem ujung. Jadi dia itu kenapa terjadi etiolasi itu karena dia itu kurang klorofil. Jadi kan dia di tempat gelap kan, untuk memperoleh klorofil cahaya itu dia minim. Jadi tidak ada yang merusak ini auksin. Jadi auksin ini kan terus tumbuh. Dia itu akan rusak kalau misalnya terkena cahaya. Jadi yang dia itu kan nggak rusak kan, tetap auksinnya di sana dia itu perkembangannya auksin itu cepat, dia nggak dirusak. Jadi akibatnya itu emang laju pertumbuhannya itu dia itu cepat, nggak kayak ini tanaman yang diletakkan di tempat terang. Kalau di tempat terang kan dia auksinnya itu terurai, rusak dia kan. Terus laju pertumbuhan dia itu tidak terlalu cepat. Akibatnya itu yang berada di daerah terang itu batangnya itu lebih pendek karena di situ dia hormon auksinya dirusak. Mungkin Mbak Nun bisa nambahin? Iya. Ini suaranya masuk atau enggak ya? Masuk Mbak. Iya. Masuk Mbak. Jadi saya mau menambahkan kalau tentang kenapa jaringan penyokongnya itu kurang, itu karena tadi kan auksin itu merangsang pertumbuhan meristem. Jadi di kecambah yang di tempat gelap itu yang tumbuh, yang berkembang itu meristemnya. Nah, karena dia meristem terus, jadi mudah terus dia lemah karena penyokongnya tidak berkembang dengan baik. Jadi yang berkembang baik itu jaringan meristemnya, gitu. Bu Endah, apa ada yang harus ditambahkan? Jadi tadi sudah disampaikan asistensi tentang pertumbuhan oleh Mbak Nia ya, Mbak Bella. Saya sudah komplit, hanya saya menambahkan saja itu nanti untuk memilih apa bijinya ya. Jadi kacang hijau itu saya kira mudah ya, mudah didapatkan di semua wilayah ya. Itu kalau ke pasar itu kan ada ya, sehingga lebih mudah kacang daripada jagung ya. Kalau jagung itu tidak di setiap tempat, sehingga ini untuk memudahkan kalian memang bahannya itu di apa itu tentukan itu adalah kacang hijau. Nah, nanti untuk memilih kacang hijau yang baik itu caranya dengan merendam tadi ya, merendam kacang hijau ya, pada air, kemudian nanti ketika ada bijinya yang mengambang itu berarti tidak baik, itu lebih baik dibuang saja. Jadi dipilih kacang hijau yang terendam ya, yang terendam air, dan diusahakan
ukurannya itu sama, tapi tidak harus diukur ya, tapi paling tidak itu kira-kira sama ya. Untuk pemilihan bijinya, biji yaitu biji itu beda kan sama ya dengan benih ya. Nanti mungkin di kuliah nanti disampaikan kalau biji itu istilah umum ya, tapi kalau biji itu istilah umum ya, bisa dikonsumsi, bisa digunakan sebagai bahan sebentar ya, saya tak menyediakan itu saya itu. Halo. Maaf, Bu Endah, suaranya tidak kedengeran, Bu. Maaf ya, saya tuh ngumpul semua itu soalnya rame. Oh, Ya, tadi sampai mana ya? Benih itu sama kalau biji itu istilah umum. Itu biji itu kan bisa dikonsumsi, bisa untuk bahan tanaman ya. Jadi kalau benih itu khusus biji yang digunakan untuk pembibitan ya, untuk diketambahkan gitu. Jadi nanti untuk memilih benih ini yang akan ditumbuhkan itu direndam dan dipilih yang terendam nanti yang akan ditambahkan. Kemudian nanti tadi disampaikan untuk pengukuran radikula ya. Jadi radikula saya kira adik-adik sudah tahu. Jadi radikula itu adalah calon akar ya, yang sudah tumbuh keluar kemudian menembus kulit biji, itu bisa digunakan sebagai kriteria bahwa biji itu sudah mengalami perkecambahan. Boleh, tapi jangan rame. Jam itu maaf ya, dihubung ya mestinya. Kemudian untuk mengukur radikula itu kan terletak di bagian basal, di bagian mediumnya ya, sehingga kita kalau ingin mengukur setiap hari kan kesulitan ya, sehingga tadi dikatakan untuk mengukur panjang radikula itu di hari terakhir. Nah, mungkin nanti nggak lurus kan, mungkin ada yang meningkok. Nah, itu caranya dengan menggunakan benang ya Mbak ya, benang kemudian nanti dililitkan pada permukaan akarnya ya, kemudian dipotong dan diukur pada garis. Caranya seperti itu ketika akarnya itu membengkok ya. Apalagi yang dilakukan secara teknis, hari perkecambahan sudah tahu ya. Jadi hari perkecambahan dihitung ketika tadi radikulanya sudah mengikuti ya, sudah muncul keluar dari kulitnya, itu dihitung hari perkecambahan. Jadi ketika radikulanya itu sudah muncul di hari kedua ya, berarti ditulis dua gitu. Yang muncul di hari ketiga ya ditulis 3. Nah, kemudian tadi di satu botol aqua kan ada 4 ya. Ada 4. Itu nanti datanya di rata-rata. Jadi satu botol satu gelas aqua itu nanti hanya muncul satu data saja untuk membuat kurva perkecambahannya ya. Jadi tadi kan saya nggak tahu sudah disampaikan belum, membuat kurva perkecambahan ya, kurva perkecambahan antara waktu. Jadi kan ini dihentikan sampai hari ke-6 ya. Jadi nanti ada hari pertama misalnya kurva perkecambahan waktu dengan tadi panjang radikula. Kalau panjang radikula enggak ya, terakhir aja. Yang kurva perkecambahan berarti yang tinggi data ya. Jadi hari pertama tingginya berapa, hari kedua berapa, sampai hari ke-6 itu berapa gitu ya. Jadi nanti hari pertama misalnya 2 cm, hari kedua 3 cm, hari keempat
4 cm itu ya, itu nanti dibikin grafiknya ya. Jadi nanti dengan grafik itu kalian akan tahu pola ya, pola pertumbuhan kecambahnya. Ya, jadi nanti kalian akan mendapatkan berapa ini? Ada dua kurva ya, kurva tinggi tanaman dan kurva jumlah daun dan hari pertambahannya. Kemudian masih ada terang dan gelap ya. Jadi ini perlakuannya terang dan gelap. Kemudian yang terang itu nanti ada kurva hari pertambahan, kurva tinggi batang dan kurva jumlah daun. Ya, demikian pula untuk yang gelap. Jadi nanti ada 6 kurva perkecambahan. Itu, saya kira itu. Kemudian tadi ada pertanyaan tadi untuk ada fenomena ya perkecambahan di tempat yang gelap itu terjadi etiolasi. Jadi di sini kalian memang praktikumnya itu sebelum materi kuliah diberikan ya, sehingga ini memang penting dilakukan asistensi ya. Jadi kenapa di tempat yang gelap itu kok tadi lebih panjang dan lemes ya, lemah gitu ya. Karena apa? Di samping tadi penjelasan dari Mbak tadi karena pengaruh Alvin itu sudah benar. Di samping itu juga bahwa untuk pertumbuhan tanaman itu kan diperlukan senyawa-senyawa kimia yang mendukung ya, baik karbohidrat, lemak maupun protein. Nah, di sini untuk di tempat yang gelap itu warnanya kan pucat ya, warnanya pucat ya, warnanya putih. Karena apa? Karena cahaya itu juga berpengaruh dalam sintesis klorofil ya, sehingga di tempat yang gelap kekurangan cahaya, klorofilnya sangat kurang. Padahal kalian tahu klorofil itu adalah untuk untuk menangkap cahaya, yang penting untuk fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat ya. Nah, karbohidrat itu untuk apa? Karbohidrat itu sangat penting untuk sumber energi, kemudian sebagai kerangka karbon untuk membentuk senyawa-senyawa organik di samping karbohidrat ya. Jadi kalau karbohidrat itu hasil dari proses fotosintesis dan pertumbuhan itu tidak hanya butuh karbohidrat, tetapi juga butuh senyawa-senyawa yang lain, ada lemak, ada protein. Nah, ketika tanaman ini kekurangan karbohidrat, maka senyawa-senyawa organik di dalam tanaman itu sangat kurang ya. Untuk kekuatan itu kan perlu apa saja toh yang membuat tanaman itu kuat ya. Kan ada selulosa, ada hemiselulosa, ada lignin, ada pektin ya. Nah, itu kan semuanya butuh senyawa-senyawa organik. Nah, ketika terjadi kekurangan senyawa-senyawa ini ya, karena fotosintesisnya terhambat, karena klorofilnya tidak tersintesis dengan baik, maka tanaman itu menjadi lemah. Nah, tingginya itu karena apa? Karena sel yang ada sel pembelahan itu dia hanya membentang saja. Jadi hanya penyusunnya hanya air saja ya. Air yang didapatkan dari luar itu. Dia membentang ya, memanjang tanpa diikuti oleh senyawa-senyawa kimia yang mendukung untuk pertumbuhan selnya menjadi kuat gitu. Itu ya, saya kira itu tambahan dari saya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi. Halo, apakah sudah jelas semua, Mbak? Kalau sudah tidak ada,
saya serahkan Mbak Tia ya, Mbak Tia sama Mbak Nunu. Silakan nanti untuk koordinasi teknis pelaksanaannya. Silakan. Halo? Halo? Oh iya Bu. Halo, Ibu. Baik, Bu. Ya. Ya. Silakan. Mau dilanjut, ini apa? Teknisnya bagaimana? Biasanya setelah ini nanti koordinasi di WhatsApp, Bu. Oh Jadi iya. dengan asisten masing-masing. Oh iya. Silahkan dari praktikan sudah jelas apa belum?